Pengajuan pencairan dana PEN yang 100 juta tanpa jaminan. Dan ini programnya kebetulan program presiden, bukan program gubernur. Ini program presiden satu peternak 3 ekor sapi. Dan dananya itu dana PEN, dana percepatan pemulihan ekonomi nasional. Karena memang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, cuman di NTB ini mengalami perlambatan karena gubernurnya menolak dana PEN dan mengatakan dana PEN itu tidak tersedia. Tapi BRI sudah siap. Cuman pengajuannya diminta per individu anggota KSU Rinjani yang berjumlah 23.100. Dalam proses ini tentu ada PMK dan di PMK itu sebetulnya clear kok, dana ini sendiri sudah ada di bank. Cuman karena ini bersifat kredit pembiayaan yang memang diakses melalui kredit. Nah, kredit inilah yang memang kita istilahnya ajukanlah hari ini sebelum diajukan oleh masing-masing masing-masing anggota di unit kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tadi sudah ada risalah kita buat. Kalau kepastian cairnya sih ya sudah dipastikan dicairkan dan tidak dibatasi waktunya, sekalipun ini berakhir tahun ini 31 Desember bisa sampai karena ada penambahan dana secara nasional itu 414 triliun. Cuman kalau untuk sektor UMKM sendiri kan 164 miliar. Ya, 164 triliun. Untuk di NTB sebetulnya kita aja yang mengajukan KSU Rinjani anggotanya. Yang 23.000. Yang 23.000. Karena apa? Kalau gubernur memang istilahnya ya menolaklah program presiden. Artinya menolak undang-undang, dia tidak mau dengan dana PEN. Dan 2 bank lainnya kayaknya yang mengikuti dia, kita juga lagi gugat ke Petun. Dan insya Allah di dalam gugatan ini, karena ini program presiden, kita juga akan menghadirkan saksi program satu peternak 3 ekor sapi untuk sentra ternak NTB Nusa Tenggara Barat ini ya presiden nanti sebagai saksinya kalau berlangsung sidang. Terus yang kedua bahwa di PMK nomor 104 itu memang dijelaskan penempatan itu 6 bulan. Cuman ini kan sudah ada perpanjangan ya. Penambahan dana karena kemarin itu mengendap sebanyak 226 triliun secara nasional. Dan NTB itu sudah mendapat teguran dari Mendagri ya, karena serapannya sangat rendah. Nah, memang dia di PEN ini perlu dibedakan ada 2, ada PEN Pemda, ada PEN Koperasi. Jadi PEN Pemda ini kemarin dia kalau untuk Mandalika cepat sekali. Ya, sebetulnya untuk peternakan ini karena mungkin dianggap tidak ada kaitannya dengan dia, padahal ini kan rakyatnya dia, anggota KSU Rinjani yang 23.000 ini kan rakyatnya dia. Ya. Ya sebetulnya dia seperti bupati atau kepala daerah lainnya, provinsi lainnya yang mengantarkan kayak Sulawesi kan dapat dia 1 T ya. Ini diantar oleh pemerintahnya sendiri. Begitu juga Jawa Timur, Lampung. Kemudian ada 4 provinsi ya. Kalau untuk ternak kita NTB kebetulan 2 triliun lebih melalui KSU Rinjani yang sudah kita proses. Cuman di tengah jalan mereka ingin mengalihkan dana ini menjadi kur konvensional. Nah, itu yang sempat kita tolak beberapa kali ya, termasuk dengan pihak Bank Mandiri, dengan Disnak, dengan Gubernur. Dia ingin mengkonvensionalkan barang percepatan ini yang memang seharusnya sudah harus bisa berjalan. Dan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 ya tahun 2020, diatur berdasarkan PMK 104, 5 tahun 2020 dan PP 43 tahun 2020. Gugatan gubernur itu seperti apa arahnya? Gugatannya ya dia harus mengganti rugi minimal 1 triliun karena sudah mengabaikan. Sudah mengabaikan, menghambat, tidak melaksanakan program PEN itu untuk di NTB. Bahkan bahkan menolak, terang-terangan menolak. Menjawab melalui asisten pemerintahan ya saat itu. Dia menolak.
Dia mengatakan tidak ada dana pen tidak tersedia, dana pen itu hoax. Nah, dan ini sebetulnya akan menjadi klausul tersendiri tatkala kita melakukan gugatan. Dan insya Allah nanti kita akan coba menghadirkan Pak Jokowi selaku pemilik program Satu Peternak 3 Ekor Sapi, bahwa program itu memang program presiden. Terus yang kedua, kita akan menghadirkan DPR RI selaku selaku yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000. Sebetulnya yang dikatakan gubernur menolak dana pen itu bukan dengan istilahnya menolak kita selaku rakyat langsung. Yang harus dilakukan sebetulnya bagaimana ada upaya gubernur itu menjudicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bahwa dia tidak sepakat rakyat NTB itu mendapat dana pen. Seharusnya itu yang dilakukan, bukan dia menebar hoax. Seharusnya dia yang menjaga kondusivitas daerah, bertanggung jawab terhadap pemulihan ekonomi nasional khususnya di NTB ini yang memang betul-betul kita di sektor peternakan ini dalam keadaan yang sampai hari ini kita dibayar pajak pun agak berat. Bahkan untuk beberapa hal itu ya sudah sangat mengap-mengap. Seharusnya ini diprioritaskan. Sebetulnya statusnya ini tidak ada bedanya dengan mencairkan BLT bansos, cuman itu bansos, ini kredit pembiayaan. Karena ini untuk menengah ke atas supaya kita tetap bisa menjaga sektor fiskal dan pajak itu bisa terbayar. Ini kan masyarakat dari pagi Pak sampai sore ini belum ada kepastian, itu seperti apa? Sebetulnya sudah ada kepastian, masih direvisi suratnya. Karena ini kan tanpa jaminan. Jadi 100 juta ini tanpa jaminan. Jaminan kita sebetulnya sektor usaha kita yang kita sudah kelola selama ini. Panjang yang berlangsung jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan sebelumnya terkait dengan adanya fasilitas pinjaman linkage model ini. Nah, proses panjang itu dimulai dari mediasi Pak yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD kalau saya nggak salah ya, sesuai cerita. Jadi sudah dimediasi dengan anggota dewan, kemudian dengan kebijakannya tidak bisa masing-masing karena kita adalah perusahaan yang terbuka dan BUMN. Semua komando terkait dengan kebijakan maupun eksekusi itu harus berdasarkan pada instruksi yang garis lurus.